Saudara-saudari terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, sebuah perayaan yang mengingatkan kita pada pengorbanan Yesus dan perjanjian baru yang Ia bawa melalui darahnya. Kata darah memiliki makna yang sangat kuat dan sensitif. Secara visual, darah mengingatkan kita pada warna merah dan bentuknya yang cair. Frasa atau kata-kata yang mengandung kata darah seringkali memiliki konotasi negatif seperti pertumpahan darah, genangan darah, dan darah berceceran, yang menggambarkan kekerasan, cedera, dan kematian. Namun, dalam konteks spiritual, ada kata-kata seperti saudara sedarah, hubungan darah, dan dimeteraikan dengan darah, yang menunjukkan ikatan yang dalam dan suci. Saudara-saudari terkasih, pada Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini, kita merenungkan makna darah dalam konteks iman kita. Dalam ketiga bacaan hari ini, kata darah muncul sebanyak 12 kali. Melalui tiga bacaan yang kita renungkan, kita akan melihat betapa pentingnya darah dalam rencana keselamatan Allah dan bagaimana kita menanggapi panggilan dan menjawab kasih karunia Allah ini. Dalam bacaan pertama, Musa menuliskan segala firman Tuhan dan membacakannya kepada bangsa Israel. Setelah bangsa itu menyatakan kesetiaannya untuk menaati Allah, Musa mengambil darah dari kurban yang dipersembahkan dan memercikkannya kepada bangsa itu serta mezbah. Ia berkata, "Inilah darah perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini." Darah dalam perjanjian ini, saudara-saudari, melambangkan pengikatan janji antara Allah dan bangsa Israel. Darah menjadi tanda pengorbanan dan penyucian, mengingatkan kita bahwa perjanjian dengan Allah memerlukan pengorbanan dan ketaatan. Dalam bacaan kedua dari surat kepada umat Ibrani, berbicara tentang perjanjian baru yang juga dimeteraikan dengan darah, tetapi bukan darah kambing atau lembu jantan, melainkan darah Kristus yang dibawa oleh Kristus sendiri yang datang sebagai Imam Agung dan masuk ke tempat yang kudus. Darah Kristus yang sempurna ini membawa pelunasan yang kekal. Saudara-saudari, jika darah hewan mampu menguduskan secara lahiriah, betapa lebih lagi darah Kristus yang menguduskan hati nurani kita dan perbuatan-perbuatan sia-sia, sehingga kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Darah Kristus tidak hanya membersihkan dosa-dosa kita, tetapi juga membersihkan hati dan pikiran kita, memberi kita kekuatan untuk hidup dalam perjanjian baru, perjanjian yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dalam perjamuan terakhir, saudara-saudari terkasih, Yesus
mengambil roti, mengucap berkat, membagi-bagi roti itu, lalu memberikannya kepada para murid, seraya berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan dan berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Dengan ucapan ini, Yesus mendirikan sakramen Ekaristi sebagai peringatan akan pengorbanannya di kayu salib. Darahnya yang tercurah menjadi lambang kasihnya yang tak terbatas, yang diberikannya untuk menebus dosa-dosa kita dan membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal. Ekaristi adalah panggilan. Panggilan bagi kita untuk mengingat dan mengalami kasih Kristus yang mendalam. Maka setiap kali kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita diperbarui dan iman kita diperkuat. Maka marilah saudara-saudari terkasih, kita selalu ingat bahwa ketika kita mengambil bagian dalam tubuh Kristus, dalam perjamuan kudus Ekaristi, darah Kristus juga mengalir ke dalam diri kita dan memberikan kita kehidupan baru dan membasuh dosa-dosa kita. Hari ini kita diundang untuk merenungkan dan menghargai, menghormati pengorbanan Yesus. Marilah kita menghormati Ekaristi sebagai sakramen kasih dan keselamatan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan perjanjian baru ini, dengan hati yang bersih dan tindakan yang mencerminkan kasih Allah. Sebagai gereja, saudara-saudari, kita harus menjadi saksi pengampunan dan tidak membiarkan kemarahan, kepahitan, atau kebencian menciptakan pertumpahan darah. Semoga perayaan ini memperdalam iman kita dan menguatkan kita untuk hidup sebagai saksi kasih Kristus di dunia ini. Pace e bene.